Bahkan banyak orang yang tidak pernah ketemu Nabi, tetapi mereka keimanannya luar biasa. Ya, keimanan mencintainya Rasulullah tadi. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sahabat Allah Subhanahu wa taala, yang untuk menambahkan terutama ya kecintaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo semua teman-teman, selamat siang, selamat beraktivitas di tengah hari Jumat. Hari Jumat ini dikenal sebagai hari produktif lah ya buat umat Islam. Hari pemimpinnya para hari, Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Jadi kita maksimalkan hari ini untuk beraktivitas, beribadah, dan melakukan hal-hal baik lainnya. Alhamdulillah kita kembali lagi sama-sama di Yau Talk Podcast. Ini mungkin edisi pertama untuk tahun 2024, Ustaz. Masya Allah. Karena memang sebelumnya sudah lama berhenti yang Yau Talk, yang podcastnya ya. Baik. Kita coba sama-sama lagi, dan Ustadz tamu pertama kita. Masya Allah, jazakumullah khairan Ya katsiran. Ustadz, waalaikumsalam. Alhamdulillah, perkenalkan saya Muhammad Rizky Mujahidin, dan di hadapan saya ada tamu spesial ini teman-teman. Ada tamu spesial, guru kita semua, Ustadz Jupiter Yanci. Assalamualaikum semuanya, pemirsa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini alumni dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka 3 Indralaya di Sumatera Selatan, Ustaz. Jadi beliau orang Palembang ini. Ya, Palembang. Wong Kito Wong Galonya. Kito Galo. Wong Kito Galonyan. Wong Kito Galo. Jadi alhamdulillah pengalaman beliau di dunia dakwah juga sudah banyak ya. Beliau termasuk dai yang mendapatkan standarisasi dari MUI. Jadi udah inilah ya terstandar MUI gitu dainya. Amin. Insyaallah semoga tetap istiqomah dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan saat ini aktivitas di mana, Ustaz? Boleh cerita sedikit, Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum pemirsa Allah Subhanahu wa taala. Untuk aktivitas saya sehari-hari mengajar. Ya, mengajar, saya seorang dosen di kampus Jakarta Global University. Masya Allah. Ya, dan juga sebelumnya juga saya dosen di Politeknik Negeri Jakarta. Saya dosen juga di Al-Qudwa. Saya dosen juga di Ma'had Ali An-Nuaimi. Saya itu aktivitas sehari-hari. Ya, berarti sehari-hari kegiatan saya belajar, mengajar, dan terus belajar. Ya, terus belajar, dan beberapa kegiatan dakwah yang lainnya, Ustaz. Iya. Baik. Jadi belajar, mengajar, dan terus belajar gitu. Betul. Masya Allah. Semoga jadi pelajaran buat kita juga, belajar, mengajar, dan kita jadi belajar gitu. Ya, amin. Jadi pelajaran buat kita semua. Amin. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema yang menarik sebenarnya. Jadi mengingat kemarin baru Maulid Nabi, Ustaz ya. Baru 2 minggu yang lalu lah, masih dekat-dekat ini, masih suasana Maulid Nabi. Kita merayakan hari kelahiran Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga selawat senantiasa tersampaikan kepada beliau dan keluarganya. Namun masih apa ya? Kalau kita ngelihat di Indonesia terutama, di Indonesia banyak hal-hal yang kemudian tidak manusiawi gitu, tidak masuk di akal. Itu bukan perilaku manusia gitu, Ustaz. Bukan aktivitas manusia. Seperti terutama di anak-anak remaja sekarang ya, banyak terjadi pembunuhan, pembulian anak-anak remaja ini, Ustaz. Pembunuhan, pembulian, bahkan seks bebas itu mereka pertontonkan gitu. Ini kan jadi pertanyaan ke kita semua. Kita bertanya, apakah hari ini orang-orang itu masih merasa sebagai orang yang punya agama gitu, masih merasa muslim atau enggak? Dan mirisnya lagi, banyak di antara mereka itu KTP-nya Islam itu, Ustaz. Wow. Dari lahir itu Islam. Jadi pertanyaan kita sama-sama, layakkah kita masih diakui sebagai layakkah kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu pertanyaan yang menarik yang mungkin nggak akan langsung kita jawab, Ustaz. Betul. Nanti akan kita kulas dulu masih satu-satu dari A sampai Z-nya lah, sampai akhirnya kita bisa mencerna sama-sama bahwa bagaimana sih caranya untuk bisa
melayakkan diri, memantaskan diri menjadi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya penasaran, Ustaz. Kalau sebelum kita bicara tentang layak atau enggaknya, kayaknya kan kita perlu kenalan dulu nih sama Rasulullah. Jangan-jangan kita nggak kenal gitu. Ya, Ustaz ya. Betul. Nah, gimana, Ustaz? Mulai dari mana sih kalau misalnya kita mau kenalan sama Rasulullah itu, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Permisan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ya, pertama kita mensyukuri dulu karena kita terlahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak cucu Adam yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan suci fitrah. Artinya tidak boleh kita mengatakan dia adalah anak haram, dia tidak pantas hidup di dunia ini. Artinya seyogyanya kefitraan manusia itu semua yang dilahirkan dari perut orang tua kita atau ibu kita ini ya adalah fitrah. Tinggal apa? Tinggal kedua orang tuanya mau ngajak dalam apa? Ada dalam Nasrani atau Yahudi atau agama lainnya. Makanya tanggung jawab seorang tua itu sangat penting. Ya, mendidik anaknya, membesarkan anaknya, memberikan pendidikan yang terbaik, bahkan memberikan nafkah yang terbaik, sehingga nanti akan mempengaruhi daya ingat anak, kepintaran anak, perilaku dan adab akhlak anak itu sendiri. Itu makanya kita benar-benar harus mempersiapkan diri. Nah, ketika misalnya kita udah mempersiapkan itu, sudah mendidik dengan baik, sudah mengajari dengan baik, sudah siapkan lingkungan yang baik, ternyata ada anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Artinya sebenarnya kita tidak disalahkan karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak kita. Makanya ya alhamdulillah orang tua dari awal kita mencari jodoh itu ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jodoh yang kita dapatkan jodoh yang sesuai yang kita inginkan, yaitu kalau pasangannya itu soleh dan soleha, ya, kaya raya, cantik dan ganteng gitu ya, atau yang paling penting agamanya paling baik, karena akan menentukan kedepannya keturunan anak cucu kita nanti. Ketika orang tuanya baik, misalnya keturunannya akan mencari baik itu. Wah, menarik ya. Jadi itu jadi satu tadi nggak ada istilahnya anak haram. Iya, gitu. betul. Karena kan banyak tuh orang tua dasar lu anak haram gitu. Baik. Berarti sebenarnya nggak sesuai itu ya. Nggak sesuai. Karena fitrahnya seorang anak itu lahir ke dunia suci, dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang kemudian membuat dia menjadi mau agama Nasrani, Yahudi atau agama-agama yang lainnya gitu. Makanya kita bersyukur hari ini dilahirkan di lingkungan dalam keadaan Islam. Baik. Dan itu sebuah nikmat juga. Selain kita lahir dalam keadaan Islam, kita besar di lingkungan Islam itu juga nikmat. Betul. Itu nikmat yang paling penting. Ustaz, balik lagi nih. Kalau berarti sebelum lebih jauh kita bicara tentang kita layak nggak sih untuk kemudian menjadi umat Rasul ini. Nah, kita harus kenal dulu kan berarti ya sama Rasul kita, betul. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sih bagaimana cara kita berkenalan dengan Rasul? Itu kan udah 14 abad lebih gitu, Ustaz. Masa kita dan beliau udah cukup jauh. Berarti gini, kalau misalnya kita mengidolakan seseorang, misalnya Ronaldo lah ya mungkin ya, Cristiano Ronaldo, kita ngikutin tuh dia main di mana, kita tahu dia siapa, anaknya siapa, kita hafal semua. Bahkan sifatnya seperti apa kita tahu semua. Nah, kalau Rasulullah apa nih, Ustaz? Boleh spill sedikit nggak, Ustaz? Baik. Yang pertama untuk mengenal Rasulullah tentunya kita harus mengenal perjalanan hidupnya. Nah, makanya sekarang ini sudah banyak sirah-sirah nabawi mengajarkan kepada kita dari beliau, bahkan sebelum dilahirkan di muka bumi ini Allah SWT sudah mengenalkan dari agama-agama terdahulu, agama-agama yang Allah turunkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil dan Zabur, itu sudah diceritakan bahwa nanti kelak di akhir zaman ada seorang nabi ya yang akan menyampaikan, menyempurnakan risalah dakwah ini. Ya, namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang terdahulu mereka itu mempercaya, meyakini ya, terutama ahli kitab, bahwasanya nanti kelak ada utusan dari Allah Subhanahu wa taala, nabi yang terakhir. Itu yang pertama, artinya kita harus mengenal dulu. Ya, di dalam Al-Quran sudah banyak sekali diceritakan atau mungkin kejadian-kejadian terdahulu itu untuk memastikan kita apakah kita yakin nanti bahwasanya nabi terakhir itu benar datangnya dari Allah SWT akan mengutus nabi tersebut. Nah, kalau saat ini tentunya kita banyak belajar sirah tadi. Di sirah dijelaskan bagaimana
lahirnya, bagaimana keadaan lingkungannya semasa kecil, bagaimana masa remajanya, kemudian beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, kemudian perperangan. Semakin kita mengenal beliau, maka semakin mencintai kita. Tak kenal maka tak sayang. Mana mungkin kita mencintai, menyayangi, memperhatikan orang sementara kita tidak mencintai dia. Padahal di Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab itu, mereka itu mengenal Nabi. Nabi pun belum lahir, tapi mereka mengenal Nabi itu lebih kenal daripada dia kenal dengan anaknya sendiri. Bahkan artinya sebuah mukjizat yang luar biasa yang Allah sudah ceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu, bahwasanya mereka itu sudah mengenali ciri-cirinya Nabi. Makanya orang-orang yang benar-benar meyakini akan kebenaran agama ini, kebenaran Al-Quran ini, kebenaran kitab-kitab terdahulu, pasti mereka akan mendapatkan tanda-tanda kenabian tersebut. Ya, keimanan mereka semakin bertambah, keyakinan mereka semakin bertambah, bahkan mereka akan mengatakan kami menjadi garda terdepan untuk membela Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ahli kitab. Ya betul, ahli kitab. Ya ahli kitab. Bahkan ya kalau kita lihat sejarah ya orang-orang ahli kitab tuh mereka mencari, ya bahkan mereka berdoa supaya nanti suatu saat umur panjang dan bisa ketemu yang namanya Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tadi diceritakan oleh antum kita lebih kenal dengan idola kita. Iya benar. Ya, benar, kita tahu jadwal bolnya kapan ya. Apalagi nih beberapa hari ke depan ini kan ada MotoGP nih ya. Orang yang mencintai MotoGP lebih kenal dengan idola mereka. Begitu juga artis-artis yang lainnya. Boleh kita mengenal kepada mereka. Kenapa? Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah, nanti kelak kita akan dikumpulkan kepada orang yang kita cintai, kita ikuti. Makanya cintailah, idolalah yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau semua aspek kehidupan telah mencontohkan dalam kebaikan. Ya, betul, itu menarik tuh, karena kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya seharusnya ketika ditanya idolanya siapa, harusnya jawabnya Rasulullah gitu. Betul. Agar kemudian dikumpulkan dengan Rasulullah di surga. Betul, gitu. Bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah. Nah, berarti sebelum kita lebih dalam nih, kita cinta sama Rasulullah, kita tadi ya Ustaz ya, kita harus belajar tentang sirahnya Ustaz ya. Dari mana Ustaz kita mau akses informasi kayak gitu? Kan khawatirnya sebenarnya mudah sih sekarang, ya kan ya, banyak bertebaran di Google dan sebagainya, tapi kan kita informasi itu ada yang ada yang benar, salah, kita nggak tahu tuh Ustaz. Betul. Baik, yang pertama cara kita mengetahui yang benar, itulah kita pentingnya tadi belajar. Belajar itu tidak ada batasannya, minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai ke liang kubur. Nah, makanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak mengerti tentang itu, tidak mengerti tentang sirah, tanyakan kepada orang yang ahlinya. Kalau kita tanyakan kepada orang yang tidak ahlinya, maka akan sesat, menyesatkan. Bukan hanya menyesatkan dirinya, bahkan kelompok orang lain. Nah, hari ini betul yang antum sampaikan tadi, banyak sekali media elektronik, cetak yang bisa kita mendapatkan pengajaran itu. Yang paling penting kita terus belajar. Enggak mesti kita di pesantren. Kalau misalnya kita memiliki niat yang baik, yang belajar dengan baik, ya, siapa yang Allah inginkan, wa may yuridillahu khairun yufaqihuhu fiddin, siapa yang Allah berikan kebaikan kepada seorang hamba, maka dimudahkan dia dalam memahami agama ini. Bukan hanya saja paham, dia praktekkan aplikasi. Tidak mesti banyak-banyak mulu-mulu. Yang penting dia dapatkan ilmu tersebut, langsung dia aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak orang mungkin pemahamannya banyak, tetapi ternyata banyaknya ini justru menyesatkan orang lain. Nah, itu artinya sangat mudah sekali. Kita harus bertanya, dan terus belajar. Dari pembelajaran nanti akan ada hikmah. Ternyata pendapat ustadz ini, pendapat mazhab ini, pendapat misalnya kiai ini, kita saring. Jangan nanti ternyata kita ta'assub dengan pendapat sehingga kita tidak menerima pendapat orang lain. Artinya semakin belajar, semakin banyak wawasan keilmuan kita. Semakin banyak nanti, semakin bisa nanti kita mendewasakan bagaimana ada proses mencari ilmu itu, sehingga kita tidak merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, bahkan tidak menerima masukan kalau itu bukan dari kelompok atau golongan atau pendapat kita. Oh, saya jadi penasaran. Ini menarik, saya penasaran. Berarti kalau kayak gitu ada kewajiban nggak sih setiap muslim, terutama muslim ya, umat Rasulullah SAW untuk
mengenal beliau. Mengenal tuh bukan hanya sekedar kita tahu namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Bukan hanya itu, tapi kita tahu bagaimana riwayat beliau, bagaimana perjalanan beliau dari sebelum hijrah, fase Mekah, Madinah dan sebagainya itu menjadi kewajiban setiap muslim nggak sih Ustaz? Atau untuk kan banyak nih orang awam itu mau cukup orang yang di pesantren aja yang tahu, yang nggak di pesantren yang sehari-harinya berhadapan dengan laptop nggak usah perlu nggak wajib untuk tahu atau kayak gimana Ustaz? Artinya intinya kalau kita misalnya tadi pertanyaan dari bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu kalau kita tidak mengenal beliau. Makanya alhamdulillah saat ini media sangat banyak sekali untuk memperkenalkan. Tidak ada alasan untuk tidak mengenal beliau. Ya, tidak alasan untuk tidak mengenal beliau dimanapun dan kapanpun kita berada, kita disuruhkan. Kecuali kalau misalnya kita tinggal di satu daerah yang tidak mendapatkan informasi-informasi tentang agama ini, itu beda dari hukumnya. Ya, beda lagi hukumnya karena mereka memang benar-benar tidak mendapatkan informasi yang ini. Tapi Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya ya ada nanti suatu kaum itu mereka tidak pernah bertemu kepada saya, kata Rasulullah. Tidak pernah mengenal saya, tidak pernah bertemu saya, tidak pernah melihat saya, tetapi kecintaannya itu, keimanan mereka lebih tinggi, lebih hebat, ya. Kecintaannya itu lebih luar biasa dibandingkan kalian yang hari ini bersama saya, kata Rasulullah. Siapakah itu? Kita-kita ini yang tidak pernah bertemu sama beliau, yang tidak pernah mendengarkan suara beliau, melihat perilaku beliau, tetapi dengan sirah yang dijelaskan, Al-Quran yang menjelaskan, sehingga bahkan kecintaan kita luar biasa. Ini suatu keajaiban dan mukjizat yang luar biasa. Tidak pernah bertemu beliau, tetapi ketika namanya disampaikan mengalir air mata kita, ya, betul, karena kecintaan kita. Dan ini merupakan ya sesuatu yang luar biasa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang memiliki akidah soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sami'na wa ata'na, apa yang diajarkan baik dalam Al-Quran, dalam sunnah, al-hadis dan sebagainya. Ya betul. Tadi menarik sebenarnya. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak bisa kenal sama Rasulullah. Betul. Apalagi di masa sekarang nih Ustaz. Kalau dulu mungkin ada alasan udah nggak ada uang beli buku. Ini nggak ada nih, karena sehari-hari megang HP, sehari-hari bisa buka internet, bisa mencari tahu tentang Rasulullah. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak kenal dengan Rasulullah. Bahkan tadi kita punya privilege berarti Ustaz, yang orang-orang yang tidak hidup di masa Rasulullah, yang ribuan tahun nggak sama Rasulullah, tapi kecintaannya lebih mendalam, lebih kuat, ya, lebih afdol daripada ya kalau misalnya setiap hari bertemu Rasulullah, ya pantas karena mereka melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah. Tapi kita yang tidak pernah ketemu ini, Rasulullah katakan sendiri, itulah umat yang terbaik, ya, mereka akan bersama Rasulullah nanti. Itu gimana cara munculin itu Ustaz? Cara munculin kecintaan, ya artinya kita harus ya tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menjalankan apa sunnahnya, ya. Masodaro min rasulina min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin, semua yang bersumber yang dari Nabi Muhammad, ya. Makanya beliau itu lebih mengedepankan akhlak, perilaku, moral, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Kita ikuti di dalam hadis bagaimana beliau berbicara, bermuamalah, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau bersama keluarganya. Bahkan kecintaan kepada keluarganya jauh lebih mencintai dari saudara yang lain. Ya, keluarga dan orang-orang mukmin muslim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Nabi Muhammad kalau bersama orang-orang mukmin muslim beliau bersikap lemah lembut, tetapi sebaliknya bersama orang-orang kafir, orang-orang nonis, beliau tegas, apalagi yang jelas-jelas yang merendahkan, meremehkan agama yang telah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bukan kebalik ya? Iya betul. Bukan kebalik. Ya, lebih mencintai, lebih memperhatikan, lebih toleran, tetapi sesama muslim mereka acuh tak acuh. Nauzubillah wa nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Oh ya, oke, kita sekarang balik lagi nih, kita bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan perjalanan hidup beliau tuh luar biasa ya. Betul. Dari dulu betul-betul disiapkan untuk menjadi seorang rasul, ya, seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin, bukan pemimpin 1-2 hari, satu abad 2 abad, tapi pemimpin akhir zaman. Akhir zaman. Nah, boleh ceritakan sedikit nggak, Ustaz? Apa sih yang beliau
bawa gitu, yang beliau bawa, yang beliau sampaikan. Barangkali selama ini kita juga nggak sadar ternyata itu yang beliau bawa gitu. Betul. Kita hanya taklid lah bahasanya, kita ikut-ikut aja, kita nggak tahu apa esensi yang beliau bawa. Karena kan beliau tuh betul-betul disiapkan oleh Allah. Bahkan lahirnya, ketika beliau lahir kan banyak fenomena. Api di Majusi hancur, kemudian kan padam, kemudian ada cahaya dan sebagainya lah. Artinya persiapannya ini untuk orang yang membawa pesannya ini luar biasa gitu. Nah, apa pesannya sebenarnya, Ustaz? Apa yang ajaran yang beliau bawa? Pesan yang beliau bawa sebenarnya apa? Jangan-jangan kita selama ini kita ibadah kita nggak paham soal itu. Baik, yang paling penting sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," kata Allah. Ya Muhammad, kami tidak mengutusmu di muka bumi ini kecuali memberikan rahmat bagi semesta alam ini. Semesta alam ya. Semesta alam. Bukan bumi aja tuh. Bukan bumi, bukan orang Islam saja. Ya, makanya ya kalimat ucapan-ucapan perilaku beliau semuanya itu menunjukkan begitu sempurnanya beliau itu. Ya, kenapa beliau diutus? Karena untuk menyempurnakan ajaran agama, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Mungkin kita tahu ada Injil, Taurat, Zabur. Nah, itu disempurnakan di dalam Al-Qur'an tadi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap omongannya itu adalah wahyu, bukan dari nafsunya beliau saja. Ya, bahkan banyak orang yang tidak pernah ketemu Nabi tetapi mereka keimanannya luar biasa. Ya, keimanan mencintainya Rasulullah tadi. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sahabat Allah Subhanahu wa taala, yang untuk menambahkan terutama ya kecintaan kita kepada Nabi itu ya intinya lingkungan yang baik, Ustaz. Ya, sehebat apapun kita, ya, setinggi apapun pemahaman kita, kalau kita ya berada di lingkungan yang nggak baik, lambat laun kita akan tercemari, terwarnai itu. Ya, tadinya mungkin maaf nih dalam tanda kutip ada orang lulusan pesantren gitu, dia sanawiyah, aliyah, bahkan kuliah pun di pesantren, tapi di luar ternyata terlalu bebas gitu ya, terlalu bebas sehingga mereka berada di lingkungan yang tidak baik dan itu merusak ya apa yang dipelajari dia selama ini, Ustaz. Nah, ini yang begini nih, fenomena yang seperti ini yang kadang dijadikan dalil bagi orang-orang yang dijadikan dalil bahwa itu yang lulusan pesantren aja kayak gitu, padahal kan bukan ngelihat dari orangnya. Itu kan oknum gitu. Islam nggak bisa kayak gitu. Nah, artinya ya yang paling penting al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Sesungguhnya manusia itu berusaha. Kita berusaha. Ya alhamdulillah banyak banget lulusan pesantren justru ya dengan lulusan pesantren tadi dia istiqomah apa yang dia pelajari itu jadi panutan orang lain. Tugas kita hanya belajar, tugas kita hanya berusaha yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Di balik usaha kalau kita lakukan itu berarti ada harapan kita untuk menjadi orang baik. Kalau kita misalnya tadi maaf mungkin ada fenomena mengatakan lulusan seperti itu, ya bagaimana mungkin yang tidak pesantren, dia tidak pernah belajar, berarti peluang dia untuk melakukan kebaikan itu, ya kalau dia tidak benar-benar niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya tadi berada di lingkungan yang nggak bagus, justru dia akan menyesatkan, tersesat juga gitu. Ya, tersesat juga. Tapi tugas kita hanya belajar. Tugas kita hanya menyampaikan hidayah petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita lihat cerita-cerita banyak orang yang melakukan kemaksiatan sampai kemaksiatannya itu dia dengan neraka itu ya dikit lagi, sejengkal lagi. Ya tetapi di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan, dia masuk surga. Ada juga mungkin kita lihat sekilas dia ahli ibadah, 40 tahun siang malam beribadah, tetapi dengan kecongkaannya, kesombongannya melakukan maksiat di akhir hayatnya ternyata dia ahli neraka. Artinya apa? Kita hanya bisa menyampaikan, menasihati risalah dakwah ini, bukan menghakimi, bukan menganggap kita lebih benar. Bahkan hatta Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad, karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dia kehendaki. Iya betul. Bahkan di lingkungan beliau, lingkungan keluarga beliau juga masih ada yang tidak bisa mendapatkan hidayah. Bahkan Abu Thalib pamannya sendiri yang mengurusi beliau ya, kan? Abu Lahab. Baik. Iya, menarik. Luar biasa memang Rasulullah ini. Jadi Rasulullah diturunkan ke bumi untuk
menjadi rahmat bagi bagi seluruh alam. semesta alam ini, bagi seluruh alam ini. Seluruh alam. Kalau yang ada di Mars gimana? Kebagian juga Ya itu? semuanya makanya kan kalau kita lihat sejarah-sejarah bagaimana batu ya, bagaimana ya itu fenomena banyak sekali ya. Ya ketika Rasulullah SAW ya beliau diutus di muka bumi ini, mukjizat-mukjizat itu banyak sekali terjadi gitu. Baik. Nih saya menarik. Saya jadi ingat. Jadi ini kan kadang mungkin orang-orang yang tidak meyakini karena kita nggak melihat langsung kan fenomena-fenomena itu, mukjizat itu, Rasulullah membelah bulan, Rasulullah berjalan Isra Mi'raj dan sebagainya. Dan ini saya cerita aja, Ustaz. Jadi saya kemarin nge-scroll sosial media lah ya. Terus ada lah ya yang bicara tentang bagaimana mukjizat Rasul dan sebagainya. Terus ada orang yang kemudian komentar, itu kalian ini mau aja terus-terusan didoktrin oleh agama, itu hanyalah dongeng-dongeng kayak gitu. Baru dia di counter tuh di stuck lah bahasanya sama orang yang komen lagi, yang ngebalas komentarnya dia balasnya, bahkan kata-katamu udah diprediksi oleh Al-Quran. Ya kan, Al-Quran memprediksi bahwa orang-orang ini akan berkata bahwa Al-Quran hanyalah kumpulan dongeng-dongeng yang diciptakan oleh Muhammad, kan kayak gitu. Baik. Wah itu kan menarik nih, fenomenanya udah sampai ke situ, Ustaz. Berarti tanda-tanda akhir zaman mungkin kita udah betul-betul di akhir zaman kayaknya, Ustaz. Sampai ada orang yang terang-terangan dia di sosial media ngomong kayak gitu. Artinya ini adalah sebuah tantangan dakwah. Kalau kita melakukan kebaikan, menyampaikan kebaikan, ya banyak tantangan dakwah. Kalau dulu Rasulullah tantangan dakwah, ya beliau dihianati, dikatakan seorang penyair, sihir, bahkan gila. Bukan hanya saja cacian makian, tetapi nyawa taruhannya. Artinya ini sunnatullah. Begitu juga ketika kita menyampaikan kebaikan di media sosial, pasti orang-orang dalam tanda kutip minim pemahamannya agama, atau mungkin pemikiran sekuler tadi justru tidak akan menyesat misalnya. Dia akan menghubungkan, ya kalau tidak masuk akal, tidak sesuai dengan ajaran ini. Makanya kita bersyukur, ya kita bersyukur hari ini ya belajar, mengajarkan, bahkan mengenal dari sumber ya yang valid gitu. Ya, dengan diajarin oleh guru-guru kita dan ustadz-ustadz kita tadi. Iya. Tadi menarik. Kita bicara tentang tantangan kita hari ini memang berbeda dengan tantangan Rasulullah. Rasulullah dulu untuk dakwahnya itu perang, kayak gitu. Kalau kita kan apakah harus perang juga? Kalau perang berarti semuanya berbondong-bondong kita ke Palestina, kan kayak gitu logikanya. Nah, apa aja tantangan kita hari ini, Ustaz? Dan bagaimana cara kita melawan tantangan dakwah kita hari ini? Baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sebenarnya apa yang kita dapatkan ujian cobaan itu kita tuh mampu. Allah tidak akan menguji luar batas kemampuan kita. Ya, artinya justru ada orang kita ada tantangan dalam berdakwah itu ada nilai-nilai kebaikan. Kita akan mendapat nilai kesabaran pahalanya. Kita akan melihat nilai kebaikan di sana. Ya, dengan ada tantangan ini menjadikan kita semakin baik menjadi hamba yang terbaik. Ya, kalau Allah mencintai seorang hamba maka akan diuji dia. Ya, mampu tidak dengan ujian tersebut, atau mungkin sebaliknya nauzubillah dia berputus asa. Ya, bahkan dia jauh dari rahmat Allah. Tetapi dengan ujian yang dia terima itu, kira-kira godaan-godaan yang dia dapatkan itu mampu tidak dia istiqomah. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, Nabi Ayub misalnya, ya diuji dengan kepalanya ada penyakit, atau nabi-nabi yang lain. Ini sebelum berapa ujian dari kita. Nah, terutama ujian apa? Godaan dunia. Ya, tahta wanita kuota ya, tahta wanita kuota ya ini ujian kita. Artinya ya apapun yang kita lakukan, ya terutama mungkin di dalam kegiatan kita, baik mungkin di instansi pemerintahan atau tempat-tempat kita bekerja, kita akan diuji. Ya, bisa tidak kita dalam bekerja itu istiqomah benar-benar diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bisa tidak kita berlaku adil ya dalam melayani melayani staf kita, atau melayani orang-orang ya. Itu tidak ajarkan untuk berlaku adil gitu. Godaan duniawi. Jangan sampai nanti kita mencintai dunia hubud dunia wa karahiyatul maut. Mencintai dunia, takut akan kematian. Yang selanjutnya apa? Tantangan dalam kita adalah sifat buruk. Seperti egois, dengki, hasad, menghalangi, ya kemudian tadi termasuk tidak menerima kebenaran tadi.
Nah, kan itu tantangan yang buruk itu begitu, egois, ya. Mungkin kalau kita bertemu dengan orang yang benar-benar melecehkan terang-terangan pada Nabi, itu akan kelihatan. Ya, betul, menarik. Jadi apa ya tadi ya, terkait penistaan terhadap Rasul, Quran, itu agama. kita dilihat itu sikap kita itu dinilai gitu loh. Nggak mungkin Allah kemudian acuh juga sama sikap kita kayak gimana. Sama yang kemudian tadi godaannya ilmu, Ustaz ya. Karena haus akan ilmu, apalagi ilmu agama itu penting tuh. Betul. Karena jujur saya merasa bodoh tuh nggak enak, Ustaz. Betul. Kita nggak bisa sesuatu, melakukan sesuatu terus kita nggak punya ilmunya. Dan kita nggak tahu apa-apa tuh nggak enak gitu. Apalagi dalam beragama kan ya. Nah, ini bisa jadi selama ini ya kita merasa baik-baik aja gitu. Kita nggak tahu ini ilmunya udah pas atau belum nih. Betul. Gitu, Ustaz. Yang paling penting adalah kita tuh agar tahu kita nih berpihak kemana gitu. Ya berpihak kemana kepada kita. Sebagaimana kalau kita cerita ketika Nabi Ibrahim dibakar kan, ada salah satu hewan mereka berusaha meniup itu, ya. Angkut air gitu, ya. Artinya kita kalau itunya berpihak kepada kebaikan atau kebenaran, hak atau yang batil. Begitu juga ketika kita mendapat tantangan, kita membela atau tidak, walaupun pembelaan kita tidak ada apa artinya, tetapi kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpihak dalam kebenaran, dalam kebaikan, itu sudah dinilai oleh ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, kalau sekarang kadang baik dan benar itu dilihat dari jumlah banyak gitu. Jadi makin banyak orang melakukan itu, makin dianggap benar itu. Betul. Nah, di dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam dinilai yang berkualitas. Ya, makanya hikmah ada kehidupan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa amalannya berkualitas, bukan banyak. Bukan kuantitas. Bukan kuantitas, tapi amalan yang berkualitas. Banyak para sahabat, kita lihat Bilal kan, hanya beliau fokus istiqomah dengan wudunya, beliau sholat sunnahnya, sehingga terompahnya kedengaran di surga gitu, orang yang masih hidup. Atau ada para sahabat hari ini masuk Islam, kemudian esok harinya dia berjuang berjihad, meninggal, dia langsung masuk surga gitu. Ya, atau di dalam perang Badar, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Begitu sedikit ya, atau begitu banyak, jumlah sangat banyak mampu dihancurkan dengan jumlah yang sangat sedikit, karena memiliki kualitas iman, ketakwaan, kebersamaan, persatuan, hubungan ukhuwah Islamnya, itu yang diharapkan gitu. Baik. Iya. Nah, jadi tadi ya, pentingnya sebenarnya pentingnya adalah kita mau belajar. Gitu. Kita mau belajar karena kebenaran itu bukan ditentukan oleh banyak atau sedikitnya orang, tapi kebenaran itu ditentukan dari kualitasnya dan istiqomahnya dalam melakukan amalan tersebut. Dan bagaimana kita tahu bahwa itu benar ya, belajar. Punya ilmu gitu. Jangan ikut-ikutan aja gitu. Makanya siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah mudahkan, pahamkan dalam belajar menuntut ilmu ini. Artinya kalau niat kita diawali dengan niat ikhlas, innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Niat yang baik akan diarahkan, dicondongkan, mendapatkan kebahagiaan, kebaikan. Niat yang jelek begitu juga sebaliknya nanti. Oke. Ini coba kalau saya rangkum berarti yang utamanya adalah untuk kemudian kita bisa menjadi umat yang layak, kita bisa memantaskan diri ya, bagian memantaskan diri lah, memantaskan diri untuk menjadi umat Rasul adalah kita mulai mengenal dan mencintai beliau. Betul, mengenal ya. Mengenal dan mencintai beliau. Dan ini butuh ilmu gitu. Butuh ilmu, butuh belajar, butuh lingkungan dan keistiqomahan, itu yang paling penting. Itu yang berat tuh. Kata Rasulullah, saya sampai beruban gitu ya, untuk menjaga keistiqomahan ini. Lebih baik kita sedikit istiqomah menjadi bukit, daripada kita semangat dari awal tetapi kita lakukan hanya 1 minggu, 1 bulan, sehingga kita berputus asa. Ya, berputus asa gitu ya, tidak melakukan betul. Berarti proses untuk kita memantaskan diri itu bukan proses sehari, tapi proses yang terus menerus berarti. Ya. Kayak gitu. Ya betul. Sama misalnya kalau kita istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, suatu saat ternyata misalnya ada halangan, ya, hujan atau apa ya, kita sakit, itu tetap dianggap amalan kita seperti melakukan amalan tersebut karena keistiqomahan kita. Betul. Itulah pahala. Nah, makanya yang membedakan pahala kebaikan kejahatan itu, kalau niat kita melakukan kebaikan
ternyata misalnya saya niat saya mau berinfak nih, bersedekah, berwakaf, berzakat, nggak jadi. Ya, tapi kita sudah ditulis ya nilai kebaikan itu, apalagi amalan yang kita niatkan kita kerjakan. Artinya pahalanya berlipat-lipat ganda. Sebaliknya tidak dengan kita melakukan kejahatan. Kita niat melakukan kejahatan, itu belum ditulis. Sampai benar-benar kita mengambil barang tersebut, melakukan kejahatan, itu ditulis baru satu kejahatan. Oh gitu? Betul. Oh berarti boleh dong kalau misalnya kita niatnya banyak-banyak aja nih, Ustaz. Niat dulu aja. Ya niat. Ya dalam arti bukan niat tidak lesese, artinya omong kosong juga ya. Biasanya orang melakukan kebaikan niat, dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Ya, ingin kuat ya untuk menggapai sesuatu, punya tujuan yang jelas gitu. Itu guys, teman-teman semua, jadi perbanyaklah niat untuk berbuat baik, karena niat untuk berbuat baik itu udah dicatat sebagai kebaikan, walaupun belum dilakukan. Itu tadi Ustaz ya. Kalau niatnya berbuat jahat, itu sampai dilakukan kejahatan baru dicatat. Allah tegaskan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Melakukan kebaikan mau dilihat oleh atasan, mau dilihat oleh teman, diawasi ada CCTV, dia tetap fokus istiqomah melakukan kebaikan itu. Sebenarnya sesuatu yang melakukan kejahatan, yakinlah semua ada balasan di sisi Allah SWT. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan akan dapat kebaikan, kejelekan, kejahatan akan mendapatkan kejahatan walaupun sebesar biji zarah. Oke, baik teman-teman semua, para penonton Yau Talk Podcast. Tadi poinnya adalah bagaimana ketika kita bertanya kepada diri kita, kontemplasi sebenarnya. Kontemplasi bahwa kita bertanya, layak nggak sih kita jadi umat Rasul dengan zaman seperti sekarang ini, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, tidak bisa terbendung gitu. Ini kalau kita lihat, Ustaz, kita gunakan kebaikan, maka kebaikan pahala mengalir menjadi amal jariah. Sebaliknya kejahatan begitu juga nanti. Betul. Sekarang banyak sebenarnya kita dipermudah dengan teknologi. Sebenarnya kita dipermudah kalau misalnya kita melihat dari kacamata kemudahan. Kayak gitu. Dan orang-orang jahat orang-orang yang berbuat kejahatan di luar sana, mereka tuh pede untuk melakukan kejahatan, Ustaz. Kayak gitu. Kenapa kita kemudian nggak pede untuk melakukan kebaikan? Kayak gitu. Dan ini bagian dari ikhtiar kita untuk memantaskan diri tadi ya. Memantaskan diri sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita yang hari ini menonton video, melihat video ini, atau di hari yang kapan melihat video ini, semoga kita termasuk umatnya gitu, termasuk orang-orang yang mencintai beliau dan dicintai beliau dan dikumpulkan bersama beliau. Amin ya Allah. Itu cita-cita tertinggi tuh. Nggak ada lagi cita-cita yang lebih tinggi dari itu, Ustaz. Gitu. Oke, saya ingin memperkenalkan juga karena memang kita khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk menjadi orang-orang yang bisa menebar kebermanfaatan yang lebih luas gitu bersama Yayasan Amirul Ummah. Apa sih Yayasan Amirul Ummah? Jadi Yayasan Amirul Ummah adalah yayasan filantropi yang fokusnya sebenarnya dakwah, Ustaz. Fokus kami dakwah. Itu tujuan niat yang sangat mulia. Amin ya Allah, amin. Mohon dukungannya juga nih, dan istiqomah yang berat itu sebenarnya istiqomahnya, Ustaz. Yang berat istiqomahnya. Jadi salah satu tujuan kami sebenarnya adalah syiar Islam, menyampaikan dakwah dan sebagainya dengan berbagai program, mulai dari penyaluran Al-Quran, kemudian pembangunan masjid, kemudian ada juga kita bangun jembatan, bangun kegiatan sosial, untuk kegiatan kemanusiaan ya gitu. Karena memang kan ya di Indonesia itu unik gitu, secara geografis daerahnya unik, nggak satu pulau tapi berpulau-pulau gitu. Lebih kurang 17.000 kepulauan. Masya Allah, itu kan menarik. Harus dijangkau ya. Dan itu saya yakin yayasan ini sudah menjangkau beberapa pulau tersebut. Ya. Alhamdulillah, benar, Ustaz. Jadi alhamdulillah kami ini baru berdiri Oktober 2020. Masya Allah. Oktober 2020. Dari Oktober 2020 sampai hari ini kita sudah menebar kebermanfaatan ya, mungkin bahasanya di 27 provinsi di Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itu belum tuh. Kayak gitu. Ya, Rote di Nusa Tenggara Barat ya. Nusa Tenggara Barat sudah, Nusa Tenggara Timur sudah, hampir seluruh pulau-pulau besar provinsi yang ada di Indonesia kita juga sudah jalanin, dan kami mengajak kepada teman-teman semua untuk kita bisa sama-sama berkontribusi dan menebar kebermanfaatan yang lebih luas. Amin, amin. Ayo semuanya kita sama-sama. Termasuk saya sudah merasakan ya
nikmat atau manfaat dari yayasan antum ini dengan mendapatkan Al-Quran gitu. Langsung diterima saya secara langsung ya dari yayasan Amirul Ummah. Alhamdulillah. Dan semoga mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang juga mungkin merasakan manfaat dari yayasan Amirul Ummah, boleh disampaikan juga nanti di kolom komentar atau di kolom chat yang ada di Zoom sekarang, yang nanti mungkin nonton di YouTube, boleh sampaikan di kolom komentar. Karena kami sedang berjuang ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat gitu. Karena kita bingung, kita berharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebermanfaatan yang kita sampaikan kepada orang-orang akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Betul. Bahwa kita pernah berjuang, kita pernah berkorban, berkontribusi untuk dakwah syiar Islam di Nusantara. Menjadi amal jariah. Menjadi amal jariah. Dan itu amalan yang akan dihitung walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Betul. Bahkan angan-angan orang setelah meninggal dunia, pingin amalan itu, berinfak, bersedekah itu, ya ingin kembali lagi untuk bisa melakukan kebaikan itu. Betul. Jadi yang ingin lebih tahu tentang Yayasan Amirul Ummah bisa langsung cek di Instagramnya, yaitu amirulummah.idn. Ya, oke, Ustadz, nih kita selanjutnya ada sesi pertanyaan. Kalau dari Zoom ada pertanyaan nggak? Boleh. Kalau yang mau bertanya di Zoom silakan. Cuman ini udah ada pertanyaan pesanan sebenarnya. Sambil minum ya, kita nyantai ya. Boleh, sengaja dicabut karena kita nggak di endorse, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ada pertanyaan pesanan, jadi nggak usah ditampilkan, nggak usah aja lah. Nggak usah. Oke, balik aja. Jadi pertanyaannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan disebut sebagai Rasul terakhir, dan itu sudah 14 abad yang lalu. Sedangkan dari Rasulullah lahir, Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat sampai ke masa kita sekarang, itu zaman sudah berubah-berubah, Ustaz. Dari zaman kerajaan, zaman perang, zaman perangnya pakai fisik, sampai sekarang perang ekonomi, kayak gitu, dan juga politik, budaya, macam-macam lah. Industri pun udah berkembang kan. Betul. Sekarang industri 4.0 lah namanya. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian ajaran, kenapa Rasulullah masih disebut sebagai Rasul terakhir? Apakah ajarannya masih relevan, Ustaz, untuk zaman kita saat ini? Baik. Yang paling penting kita harus mengetahui itu bahwasanya agama Islam ini nih agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina salam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang meyakini ya mencari agama selain agama Islam, maka keyakinan mereka tertolak dan mereka termasuk orang yang merugi. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad ini ya nabi terakhir ini masih relevan dengan saat ini gitu ya? Kenapa beliau diutus nabi terakhir? Kira-kira para pemirsa masih ingat nggak nama-nama nabi yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Soib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wal akhiru khotimul anbiya, penutup para nabi, Muhammad al-Mustafa. Dia Muhammad, seorang pilihan di muka bumi ini. Kenapa beliau terakhir? Beliau penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya tadi di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kenapa beliau terakhir? Ya, beliau pelengkap. Artinya kalau udah pelengkap, ajaran cukup sampai dengan Nabi Muhammad ini saja. Ya, al-yauma akmaltu lakum, yaitu ayat-ayat menjelaskan ketika haji wada, menunjukkan bahwasanya beliau adalah utusan terakhir, yang tidak lagi ada lagi utusan kecuali beliau. Siapa yang mengatasnamakan ada nabi baru, ada utusan terakhir, berarti dia tidak benar, dia menyesatkan orang lain, bahkan dia tidak paham dengan agama, konsep agama ini. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Artinya beliau penyempurna. Nggak usah kita tambah-tambahin lagi, nggak usah kita kurang-kurang lagi, sesuai dengan sunnah Al-Quran, sunnah dan ajaran yang diajarkan oleh beliau gitu. Berarti ajaran beliau masih sangat relevan, kayak gitu. Sangat relevan, mau kondisi apapun beliau. Ya, banyak orang yang hari ini baru tahu bagaimana kebenaran tersebut. Iya, betul. Misalnya kenapa misalnya air asin tidak bisa bersatu dengan air tawar? Ya, marojal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzaul. Lah ya bagian. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat apa lagi yang engkau dustai, yang engkau ingkari, kecuali orang-orang yang benar Allah arahkan, Allah kasih petunjuk dan hikmah kepada mereka gitu.
Itu baru bercerita tentang satu banyak kebenaran-kebenaran yang beliau perlihatkan, yang beliau sampaikan, yang hari ini kita baru mengetahui kebenaran tersebut. Hikmahnya, kalau kejadian terdahulu, apakah kita yakin membenarkan itu? Kejadian yang akan datang, apakah kita hari ini benar-benar giat untuk beribadah? Ya, yang akan datang lagi meyakini atau kebenaran misalnya hari kiamat dan sebagainya. Wah ya benar, dahsyat nih. Jadi sebenarnya sangat-sangat relevan. Sangat relevan. Bahkan banyak ini kalau ngejawab dari pertanyaan ini banyak hal yang akhirnya terbukti kan ya. Ya, terbukti secara ilmiah. Baik itu dalam kedokteran, dalam apa namanya kegiatan-kegiatan apa namanya yang lainnya gitu. Ya, Nah, jadi bagaimana Allah menceritakan ya di dalam proses kehidupan penciptaan manusia dan lain sebagainya gitu. Kenapa kita harus makan harus duduk, minum harus duduk, tidak boleh berlari-lari misalnya dalam keadaan berdiri. Kenapa harus dahulukan tangan kanan, nggak boleh kiri misalnya ketika misalnya melakukan amalan-amalan yang Allah cintai, Rasul cintai gitu dan sebagainya. Itu semuanya kalau kita teliti dengan benar, semuanya pasti ada hikmah di balik Allah perintahkan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Saya kagum sama orang-orang dulu yang mungkin tidak bisa membuktikan secara saintifik. Betul. Kayak gitu. Mereka sami'na wa ata'na, yakin aja. Betul. Udah kayak gitu. Termasuk kita yang kemudian udah yakin aja urusan itu terbukti atau enggak, itu urusan lain gitu loh. Makanya catatan kita jangan sampai nanti ternyata apa yang diajarkan dalam agama ini udah diaplikasikan oleh orang nonis sehingga kita tidak peduli dan acuh tak acuh. Misalnya tentang kebersihan. Ya, jangan sampai nanti negara-negara di luar sana ya mereka mengutamakan yang memperhatikan tentang kebersihan, tentang kedisiplinan, padahal Rasulullah sudah mengajarkan itu semuanya kepada kita. Iya, betul. Padahal Rasulullah menyebutkan ada hadis yang menyebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul, Betul ya? At-tahur syatrul iman. Bahkan tapi malah nggak sedikit dari kita yang kemudian tidak mengaplikasikan itu. Betul. Gitu. Oke, itu mungkin teman-teman semua, terima kasih. Mudah-mudahan kita banyak yang kita pelajarin gitu, banyak yang kita pelajari, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk menjadi umat yang layak. Cara untuk menjadi memantaskan diri adalah dengan cara kita mengenal siapa Rasul kita. Betul. Kita Siapa kenal idola kita siapa ya? idola kita. Jadi kalau sekarang ditanya siapa idolanya, nomor satu ya jelas Rasulullah. Kayak gitu ya Ustaz ya. Betul. Udah jangan lagi bicara tentang nomor satu Ronaldo. Waduh. Betul. Ronaldo tidak akan bisa membawa kita ke Atau Messi ya, atau Haaland. atau Ya salah, ya salah ini ya kalau. Itulah ya. Jadi kita sama-sama mengajak lah orang lain juga, dan buat teman-teman yang hari ini menonton bisa disampaikan juga kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Betul. Bahwa hari ini kita harus yakin nih. Betul. Kayak gitu, harus yakin, kita harus betul-betul cinta nih ke Rasul kita. Karena itu yang akan menentukan kita nanti di akhir. Jangan sampai nanti kita menyesal gitu Ustaz ya. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Jazakumullah khair Ustaz. Wa'alaikum Ustaz Rizky. Semoga senantiasa sehat terus. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Teman-teman yang nonton di Zoom maupun yang menonton di YouTube. Terima kasih. Terima kasih atas dukungannya juga. Dan ada satu pertanyaan lagi. Baik. Dari Zoom. Oke, ada satu pertanyaan Ustaz. Apa? Coba dibaca. Boleh. Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khair atas Assalamualaikum. ilmunya. Saya diamanahi Allah membesarkan anak yatim. Bagaimana mendidik anak-anak saat ini agar mereka mencintai Rasulullah dan agar mereka memiliki akhlak seperti Rasulullah. Baik. Wa iyyakum. Atas nama siapa tadi? Ibu Iis Ernawati. Bu Iis. Baik, yang pertama ya, saya mendengar itu sangat bangga ya, senang karena dia memiliki anak yatim. Artinya kata Rasulullah, siapa yang menjaga anak yatim, memberikan nafkah kepadanya, maka dia dengan Rasulullah seperti ini gitu. Dekat sekali. Dekat banget bersama Rasulullah. Ya, bersama Rasulullah. Yang kedua adalah bagaimana mendidik anak yatim, anak-anaknya ini yatim ini sehingga nanti benar-benar mencintai Rasulullah. Makanya paling penting, yang paling fenomenal adalah kita mengetahui sifat-sifat Rasulullah. Oke. Terima kasih Bu Iis setelah menginspirasi. Itu menginspirasi bukan sekedar memberikan informasi juga, tapi menginspirasi kita. Semoga banyak orang-orang luar sana juga bisa terinspirasi, terpengaruh lah ya bagaimana cara Bu Iis untuk kemudian berani menghidupi anak yatim. Respect Ibu. Baik, Bu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan?
Udah, oke. Karena pertanyaannya sudah habis, sudah selesai, tidak ada yang bertanya lagi. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan kita jadikan pertanyaan di Yaut Talk Podcast yang akan datang berikutnya. Nantikan terus, kita akan ada setiap bulan bersama dengan pemateri-pemateri yang menarik dengan tema-tema istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Dan dengan tema-tema yang menarik juga. Insya Allah, Jadi tema-temanya juga kita akan kembangkan dari seputar keagamaan, keislaman, tentang kepemimpinan, bagaimana gaya pemimpinan Rasulullah dan sebagainya, dan lain-lain lah. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin YouTube kita dan juga IG kita. Sekian. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Yaut Talk Podcast yang berikutnya. Dadah. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Sama-sama.